Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pekan ini kita akan mengulas materi kebenaran dan metode kritik arsitektur. Ya. Ini kelanjutan dari materi pekan yang lalu, ya, pendekatan kritik arsitektur yang terdiri dari kritik deskriptif, kritik normatif, dan kritik interpretatif. Ya. Dan sudah disinggung pekan yang lalu, ya, dalam pemahaman saya, ketiga pendekatan kritik itu harus dilakukan sekaligus, ya, dalam proses melakukan kritik terhadap suatu objek arsitektur. Ya. Apakah yang dikritik adalah artefaknya, perilakunya, atau gagasan dari suatu objek arsitektur yang merupakan aspek intra-arsitektur atau aspek ekstra arsitekturnya, yang meliputi konteks-konteks yang mempengaruhi keberadaan suatu objek arsitektur. Ya. Ada pendekatan deskriptif, normatif, dan interpretatif. Sekali lagi ya. Nah, bagaimana, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan kritik ya, dengan melibatkan tiga pendekatan tersebut sekaligus? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, begitu ya. Dan file materi ya sudah saya sampaikan di LSM Psikologi, kawan-kawan sudah bisa mengaksesnya. Ya, semoga sudah dibaca dan dipelajari ya, sehingga kita bisa diskusi pada pagi hari ini. Ya. Untuk itu silakan kawan-kawan diskusi saya buka. Yang hendak bertanya, mendiskusikan maupun menanggapi materi yang sudah saya sampaikan file materinya. Silakan. Siapa yang akan membuka pagi hari ini? Izin bertanya, Pak. Mbak Nadira, silakan Mbak Nadira. Apakah boleh mengkritik, tapi sebelumnya sudah mengkritik begitu, tapi sudah ditanggapi atau diberi penjelasan klarifikasi dari si pihak yang kita kritik, tapi kita kayak tetap mengkritik begitu, apa boleh, Pak? Ngeyel kan itu. Nah, boleh tidak kritikus itu ngeyel gitu. Nah, begini ya, sambil saya singgung deh materinya. Ya. Nah, boleh tidak kritikus ngeyel setelah kritik disampaikan kemudian ditanggapi, apakah boleh tetap mempertahankan kritik, melakukan kritik lagi atau harus nyerah gitu ya. Nah, permasalahan dalam kritik arsitektur dan kritik seni secara umum ya adalah permasalahan mengenai kebenaran. Permasalahan mengenai kebenaran. Ya. Di mana posisi kebenaran itu? Di mana posisi kebenaran itu? Apakah posisi kebenaran itu ada di dalam diri kritikus, ya, sehingga segala yang disampaikan oleh kritikus adalah benar, atau kebenaran itu berada di dalam diri masyarakat, ya. Jadi apa yang dikehendaki oleh masyarakat pasti benar, ya, atau kebenaran itu adanya di dalam diri arsitek, perancangnya. Jadi apa yang sudah dilakukan arsitek hingga menghasilkan objek arsitektur itu adalah benar. Gitu ya.
Jadi kebenaran di dalam diri arsitek, ya, yang terrealisasi dalam objek arsitektur yang ia rancang, gitu ya. Nah, berarti kita dapat mengidentifikasi ada 3 posisi kebenaran dalam polemik itu ya, dalam permasalahan ini. Lalu di mana sebenarnya letak kebenaran itu, kan begitulah ya. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Nadira, kawan-kawan bisa merujuk pada slide nomor 2 ya. Saya memposisikan ya, tiga pendekatan kritik arsitektur itu ya sebagai langkah-langkah dalam melakukan kritik. Ya. Jadi langkah pertama adalah deskriptif, ya, dengan 3 jenisnya itu ya, depiktif, biografi, dan kontekstual ya, kok tidak salah ingat saya. Ya. Hakikat dari langkah pertama ini adalah mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan suatu permasalahan arsitektur secara faktual. Jadi berdasarkan data. Dalam langkah ini atau di langkah ini, ya, langkah pertama ini, deskriptif ini, ya, kebenaran itu berada di dalam diri arsitek dan karyanya. Termasuk di sana dalam diri pemilik bangunan. Ya, dikarenakan ketika dalam merancang arsitek ya, terlibat secara intens dengan pemiliknya, pemilik bangunan itu, ya, sehingga mereka share kebenaran di sana. Ya. Kalau tidak bisa share kebenaran, ya, share kebenaran tidak terjadi, ya maka perancangan tidak bisa diselesaikan kan gitu. Jadi ada kompromi kebenaran antara arsitek dengan pemilik gitu ya, sehingga kompromi itu menghasilkan suatu objek arsitektur. Gitu ya. Jadi langkah pertama deskriptif itu kebenaran berada di dalam diri arsitek bersama pemiliknya yang tercermin atau terrealisasi dalam suatu objek arsitektur. Kenapa? Karena dalam langkah deskriptif ya kita ingin menjelaskan suatu permasalahan arsitektur secara faktual gitu ya. Setelah dijelaskan ya dengan faktual berdasarkan data yang sahih, datanya benar, maka langkah kedua adalah normatif, kritik normatif. Kritikus menilai suatu permasalahan arsitektur ya dengan timbangan nilai yang ia gunakan, yang dia yakini kebenarannya. Ya, sehingga pada tahap normatif ini ya, kebenaran itu adanya di dalam diri kritikus. Ya. Pada tahap normatif ini kebenaran berada di dalam diri seorang kritikus. Kritikus bertanggung jawab dalam makna ini ya, kebenaran berada di dalam diri kritikus bermakna kritikus bertanggung jawab terhadap penilaian yang ia lakukan. Ya. Sebelum menilai harus dijelaskan secara faktual agar penilaiannya tepat gitu loh. Ya, setelah difahami secara faktual, maka kritikus melakukan penilaian. Nah, pada tahap kedua ini, ya, kebenaran berada di dalam diri kritikus. Maknanya, kritikus bertanggung jawab terhadap penilaian yang ia lakukan. Nah, setelah penilaian dilakukan, langkah ketiga adalah kritik interpretatif. Ya. Pemahaman dan penilaian itu ya deskriptif dan normatif yang sudah dilakukan disampaikan kepada publik masyarakat luas. Nah, sehingga kritik normatif itu kan pada hakikatnya ya menyampaikan pesan, berkomunikasi dengan mempengaruhi masyarakat, baik mempengaruhi secara rasional, argumentatif atau secara emosional. Apakah dengan kritik advokasi, ya, evokasi,
maupun dengan kritik yang lainnya gitu ya. Gitu. Nah, dalam kritik interpretatif ini, maka kebenaran berada di dalam diri masyarakat. Apa maknanya kebenaran itu ada di dalam diri masyarakat? Ketika menyampaikan kritiknya, ya, secara deskriptif dan normatif kepada masyarakat luas, maka seorang kritikus harus memperhatikan kondisi masyarakatnya. Sudah kita bahas pada pertimbangan kritik, toh, ya. Masyarakat dapat memahami komunikasi dengan media apa, ya, dengan bahasa apa. Masyarakat memiliki sensitivitas bahasa, sensitivitas media, ya, yang itu harus diperhatikan oleh kritikus agar kritik yang dia sampaikan dapat difahami dengan benar, ya, dan tepat, ya, dan kritik yang disampaikan dapat disetujui oleh masyarakat. Gitu, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nadira, bagaimana? Nah, ketika kritik itu sudah disampaikan, ya, kemudian ada counternya itu dalam ranah deskriptif, ya, pihak arsiteknya menjelaskan, ya, memberikan data, ternyata data yang dimiliki arsitek itu berbeda dengan data yang dimiliki kritikus, maka di sana kritikus nggak boleh ngeyel. Karena bagaimanapun, ya, kesahihan data yang dimiliki oleh arsitek perancangnya atau pemilik bangunan itu data yang kedudukannya lebih tinggi daripada data yang dimiliki oleh kritikus. Kecuali ya, kalau dalam permasalahan tertentu pemilik bangunan yang seumpamanya masalah pencemaran limbah pabrik, ya. Pemilik bangunannya ingkar gitu. Oh, bukan pabrik saya kok yang mencemari itu. Pabrik saya sudah tersertifikasi apa gitu ya. Tetapi kritikus dia mendapatkan data dari pihak ahli yang sudah melakukan kajian terhadap pabrik itu. Ternyata dari kajian ahli itu pabrik itu yang memang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, data yang dimiliki ahli itu, ya, itu kedudukannya lebih tinggi dalam hal ini. Kenapa? Karena pemiliknya ingkar, gitu ya. Dia bohong. Nah, ketika kritikus menyampaikan kritik gitu ya dalam suatu media, ya, kemudian ada counter dari arsitek atau pemilik bangunannya dan datanya itu sahih, maka kritikus harus legowo. Kenapa? Karena kalau deskriptif salah, tidak tepat menjelaskan suatu permasalahan, maka penilaian pun pasti tidak tepat. Nah, dari sana kritikus harus legowo, kritiknya salah. Betul, dia salah data. Data yang dia gunakan untuk tahap deskriptif, datanya tidak sahih. Ya, harus legowo. Ya. Saya berulang kali sampaikan ya, khususnya pada mahasiswa SP. Ya. Jadi peneliti dan kritikus itu bagian dari peneliti arsitektur. Ya. Jadi peneliti itu boleh salah. Karena apa? Kita masih manusia. Manusia itu boleh salah. Tetapi kritikus, peneliti itu tidak boleh berbohong. Ya. Kalau ternyata data yang ia miliki lemah, di-counter dengan data yang lebih kuat oleh arsiteknya, dia harus legowo, saya salah gitu. Malah itu menjadi keuntungan bagi kritikus ketika sudah mendapatkan data, bisa jadi begini ya kondisinya ya. Pada awalnya ketika kritikus mewawancarai arsitek, ya arsiteknya tidak mau terbuka. Ya. Arsiteknya tidak mau terbuka sampai nanti kritik arsitekturnya diterbitkan, dipublish, ditayangkan gitu ya. Baru arsitek dia merasa apa ya, kaget gitu loh. Kok karyaku dinilai begini ya? Nah, pada kondisi itu arsitek memberikan data, membuka data, kamu salah loh penilaianmu, ini loh yang benar tuh begini penjelasannya. Nah, satu sisi kritikus harus legowo, iya saya salah, data saya tidak mencukupi melakukan kritik, tapi di sisi yang lain itu keuntungan bagi kritikus. Pihak arsitek yang awalnya tertutup membuka diri memberikan data. Sehingga apa? Kritikus dapat memperbaiki kritiknya. Ya, dengan data yang baru,
penjelasan yang lebih tepat, lakukan kembali kritik normatif, dinilai kembali, kemudian ditayangkan kembali, disampaikan kembali. Nah, gitu ya. Dalam hal itu kritikus tidak boleh ngeyel, ya. Karena kebenaran bukan adanya di dalam dirinya, gitu ya. Dia bukan pemilik bangunan, dia bukan perancangnya, gitu ya. Dia mengandalkan data dari dua pihak itu, ya. Pihak ketiga ahli lah, gitu ya, yang bisa menjelaskan suatu permasalahan arsitektur dengan tepat dan benar. Tetapi kondisinya menjadi berbeda, ya, kalau ada dua kritikus atau lebih, gitu ya, mengkritik masalah yang sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Apa yang harus dilakukan? Ya, seumpama Mbak Nadira gitu ya, sama-sama apa ya, sama-sama mengkritik Masjid Agung Sriwidari yang baru gitu ya. Mbak Nadira mengkritik Masjid Agung Sriwidari. Kemudian ya ada Mbak Dewi Nur juga mengkritik Masjid Agung Sriwidari. Dua kritikus mengkritik objek yang sama. Datanya sama, deskriptifnya sama, karena menggunakan narasumber yang sama. Tetapi pada tahap normatif, antara Mbak Nadira dengan Mbak Dewi Nur, penilaiannya berbeda. Gitu. Penilaiannya berbeda. Pada tahap normatif, kebenaran itu adanya di dalam diri kritikus. Dalam hal ini, kritikus bertanggung jawab terhadap penilaian yang ia lakukan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah polemik. Yang harus dilakukan adalah polemik. Dalam arti ya, setiap kritikus itu mempertahankan penilaiannya dengan memperkuat argumentasinya. Sampai salah satu kritikus ya mengakui kesalahan penilaiannya. Itu disebut dengan polemik. Dan di dalam kritik, polemik antar kritikus itu biasa. Dan itu hal yang lumrah. Ya, itu bukan, sebenarnya itu bukan masalah ya. Itu yang disebut dengan dialektika. Perbedaan cara pandang, perbedaan nilai itu menyebabkan terjadinya dialektika. Kalau Mbak Nadira mengaku salah, maka pada saat itu juga ya Mbak Nadira sebagai seorang kritikus ya kompetensinya jeblok gitu loh. Ya. Kompetensinya jeblok. Seperti petinju langsung di uppercut KO gitu ya. Harus jeblok dia ya. Trustnya dia, trust masyarakat terhadap dirinya itu turun. Ini belum apa-apa ngaku salah ini. Besok-besok kalau dia mengkritik nggak usah didengar lagi lah. Nah di sini kompetensi seorang kritikus diuji. Mampu tidak dia mempertahankan penilaian yang ia lakukan. Ketika diserang oleh kritikus yang lain. Begitu juga mampu tidak dia menyerang penilaian kritikus yang lain. Nah itu opsi pertama, saling serang gitu ya. Karena kebenaran apa? Kebenaran adanya di dalam diri kritikus. Dia harus mampu mempertahankan kebenarannya dengan apa? Memperkuat argumentasinya. Ya, di satu sisi ya mempertahankan penilaiannya dengan memperkuat argumentasinya di satu sisi. Di sisi yang lain ya dia harus mampu mencari celah argumentasi yang lemah dari kritikus yang lain. Itu opsi pertama, berpolemik. Seperti dulu kan ada polemik kebudayaan ya antara Lekra ya, divisi kebudayaannya komunis gitu ya, yang berafiliasi pada komunisme, dan ada dari kalangan umat Islam ya, dulu dibentuk oleh Dewan Istiqlal, di Masjid Istiqlal itu salah satunya Pak Taufik Ismail ya. Mereka berpolemik dalam hal sastra ya. Berpolemik dalam hal sastra ya. Salah satu dari Lekra ya, tokohnya ketika itu ya Pramudia Anantatur yang terkenal gitu ya, tulisannya mampu menggugah masyarakat luas. Di kalangan bersebelahan ada Pak Taufik Ismail yang juga puisi-puisi bule itu sangat menggugah. Gitu. Nah, berpolemik, mempertahankan nilai-nilainya. Gitu ya.
Dan itu sebuah keniscayaan gitu ya. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dunia yang beragam isi orang ini. Ya, pandangannya beragam, tata nilainya beragam. Gitu. Nah, dalam polemik itu mampu tidak kita memenangkan kontestasi, gitu ya. Mampu tidak kita memenangkan polemik, menguasai polemik. Gitu. Atau baru-baru ini, ya, awal-awal pandemi itu kan terlibat polemik sengit ya antara Gus Ulil Absor Abdallah, Gunawan Muhammad dengan AS Laksana. Nah, ya. Tiga tokoh ini berpolemik, ya. Mengenai apa? Mengenai hubungan antara agama dengan sains. Dan itu sudah dibukukan, polemik itu ya, sudah dibukukan. Bagaimana ketiga tokoh ini mempertahankan pandangannya masing-masing, penilaiannya masing-masing terkait dengan relasi antara sains dan agama, gitu ya, khususnya Islam. Betul. Atau menggunakan opsi kedua. Ya, apa opsi kedua itu? Ya, kritikus dalam polemik yang terjadi berupaya mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Terbuka terhadap lawannya, terhadap kritikus yang lain. Dia mencari kebenaran dari pihak yang lain, tapi dia tidak mengaku kalah. Dia tetap memegang nilainya, tapi dia juga terbuka untuk mencari kebenaran dari pihak yang lain. Kebenaran-kebenaran baru yang dia dapatkan dari pihak yang lain, dia gunakan ya untuk memperbaiki kritiknya, gitu loh. Ya. Sehingga kritiknya dapat memenangkan polemik dengan cara terbuka, ya, bersikap terbuka, mencari kebenaran dari pihak yang lain dalam rangka memperbaiki kritiknya agar lebih baik. Itu opsi kedua, dan opsi ini susah ya. Bersikap terbuka itu menjadi susah gitu ya. Kenapa? Karena mudah sekali kita terjebak pada pemikiran sifatnya ideologis. Pandanganku ini pasti benar, yang lain pasti salah. Gitu, ya. Bersifat kritis terhadap pendapat yang lain itu berat, dan itu harus dilatih. Ketika bersikap terbuka, ya harus diakui ada bagian-bagian tertentu yang benar dari pendapatnya kritikus B. Dan pendapat yang benar itu saya akui. Gitu. Sehingga yang benar dari pihak sana, saya gunakan untuk memperbaiki kritik saya. Tapi saya tidak setuju dengan bagian-bagian yang salah dari kritiknya dia. Nah, yang salah ini loh, yang tidak menjadikan saya menerima kritiknya secara menyeluruh. Nah, itu harus, sikap kritis itu harus dilatih, tidak mudah itu. Gitu, ya. Nah, kemudian di tahap ketiga, interpretatif, ya, kebenaran itu berada di dalam diri masyarakat. Nah, sekali lagi kritikus harus legowo. Ketika kritik yang dia sampaikan kepada masyarakat tidak bisa diterima oleh masyarakat, bisa saja karena medianya tidak tepat, ya, atau bahasanya tidak difahami, atau tidak memperhatikan sensitivitas bahasa, gitu ya, sehingga masyarakat mencak-mencak, marah-marah, gitu ya. Ya, karena bahasanya dinilai terlalu kasar, ya kritikus sekali lagi harus legowo. Sehingga dia harus memperbaiki kritiknya, dalam hal ini cara penyampaiannya kepada masyarakat agar kritiknya sekali lagi bisa difahami dengan benar dan dapat disetujui oleh masyarakat. Ya, kira-kira begitu ya, Mbak Nadira. Allahu a'lam. Ada saatnya kita ngotot, ada saatnya kita harus legowo. Di mana saat-saat itu, nah itu berkaitan dengan metode kritik ini, gitu ya. Ada yang lain, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas Khairul. Tadi terkait Bapak kan ngebilangin kebenaran itu berada dari dirinya sendiri, Pak ya, dari diri arsiteknya. Terus kebenaran datanya itu yang konstan gimana, Pak? Kalau perdebatan antara dua arsitek tuh, terus kebenarannya adalah di dirinya sendiri, terus data yang benar itu kayak gimana, Pak?
yang konstan gitu biar bisa dipertanggungjawabkan. Seperti hukum kan ada pasal, matematika ada udah konstan 2 tambah 2 4 gitu Pak. Kalau arsitek yang konstannya datanya kayak gimana Pak? Nah, gitu. Data yang benar itu bagaimana maksudnya ya? Itu berarti pertanyaannya berkaitan dengan langkah pertama, kritik deskriptif ya, untuk menjelaskan atau untuk memahami suatu permasalahan arsitektur secara faktual berdasarkan data-data yang sahih ya. Data yang benar itu bagaimana? Nah, sehingga di sini saya sebut dalam kritik deskriptif kita terikat dengan prinsip kebenaran korespondensi. Kebenarannya itu korespondensi. Ya, karena berkaitan dengan fakta, ya, data. Apa yang dimaksud kebenaran korespondensi? Ya, sesuatu itu menjadi benar kalau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara data dan interpretasi terhadap data. Data dan interpretasi terhadap data. Contoh nih ya, kalian bertanya kepada arsitek, bisa tidak Anda jelaskan bagaimana komposisi massa dari arsitektur yang Anda rancang? Kalian bertanya begitu ya. Bisa tidak Anda menjelaskan komposisi massa atau gubahan bentuk dari arsitektur yang Anda rancang? Nah, kemudian arsitek menjawab, nah itu saya terinspirasi dari 2 buah kubus yang saya pertemukan, kemudian pertemuan itu saya lakukan substrak gitu ya. Itu data. Ya, itu data. Jadi dia terinspirasi dari dua buah kubus yang dipertemukan dan pertemuan itu kemudian disubstrak, ya. Dipotong gitu ya, dipotong. Saya melakukan itu ya karena bagi saya bentuk seperti itu mengingatkan saya pada apalah gitu ya. Nah, itu interpretasi, ya. Interpretasi. Itu nanti bisa dinilai oleh kritikus ya. Ya. Bagi saya itu keren itu ya. Bentuk seperti itu keren. Nah, itu interpretasi arsitek. Itu bisa dikritik nanti oleh kritikus ya. Jadi harus dibedakan ya antara fakta yang mana dan antara interpretasi terhadap fakta yang mana. Dan ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Nanti ada latihan yang nanti kita coba ya. Nah, itu yang pertama ya, membedakan antara fakta dan interpretasi terhadap fakta. Gitu ya. Contoh, ya, saya memilih menggunakan warna biru dalam rancangan saya, ya karena secara fungsional yang saya rancang ini kan pelabuhan. Ya. Pelabuhan itu kan identik dengan air. Sehingga saya ingin mencerminkan pelabuhan yang saya rancang ini ya, secara fungsional identik dengan air itu yang menjadi fungsi utamanya dia. Nah, sehingga mayoritas dominan saya gunakan warna biru. Itu fakta data. Nah, kemudian arsiteknya menjelaskan lagi, selain itu saya memilih warna biru karena itu warna kesukaan saya. Nah, itu interpretasi. Ya, gitu ya. Jadi apa yang dimaksud fakta di sana? Ketika arsitek ya menjelaskan preferensi arsitekturalnya dan itu dicerminkan atau direalisasikan dalam objek arsitektur yang dia rancang. Itu menjadi fakta. Tetapi ketika arsitek menjelaskan objek arsitektur dengan merujuk pada dirinya sebagai subjek, itu menjadi interpretasi. Gitu ya. Ini memang harus butuh latihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membuktikan data itu sahih atau valid. Di dalam metode penelitian kualitatif, ya, dalam teknik validasi data kita mengenal namanya triangulasi. Triangulasi. Untuk menguji suatu data sahih atau tidak. Ya. Triangulasi ini ya, berkaitan dengan sangat mensyaratkan dengan
kedudukan sumber data atau otoritas sumber data. Nah, gitu, triangulasi itu. Apa yang dimaksud triangulasi? Triangulasi adalah pengujian data dengan 3 data minimal. Jadi data itu dinyatakan sahih kalau 3 sumber data menyatakan data yang sama. Menyatakan 3 data yang sama. Minimal 3 sumber data menyatakan data yang sama, data itu sahih. Apa saja sumber datanya? Nah, ini berkaitan dengan otoritas sumber data ya, atau hierarki sumber data tadi itu. Pertama, ya, berkaitan dengan manusia, subjek. Ya. Yang paling punya otoritas untuk menjelaskan objek arsitektur, ya pertama arsiteknya sendiri. Nah, arsitek yang sendiri. Karena dia yang mengambil keputusan desain. Nah, kalau ternyata arsiteknya adalah tim, ya berarti tim leadernya. Prinsipalnya siapa? Atau kepala arsiteknya siapa? Yang mengkonsep itu siapa? Jangan kalian wawancara drafternya. Drafter mung cuma gambar. Cari kepala arsiteknya. Sumpama ini karya dirancang oleh Using, ya wawancara Usingnya. Jangan wawancara drafternya Using. Gitu ya. Karena Using sebagai kepala arsitek yang mengkonsep. Beliau yang paling bertanggung jawab terhadap karya arsitektur yang dia rancang. Gitu ya. Itu yang pertama, ya arsiteknya. Kalau kita bicara sumber data itu subjek ya manusia. Arsitek yang pertama. Yang kedua adalah pemilik. Sekali lagi pemilik bangunan. Karena dalam proses menghadirkan suatu objek arsitektur, pemilik ini terlibat intens dengan arsitek. Tapi yang ngambil keputusan desain pada akhirnya arsitek. Pemilik memberikan masukan. Dan kalau arsiteknya mudah disetir pemilik, ya keputusan desain sepenuhnya pada pemilik. Nanti arsitek bilang, oh iya, sebenarnya desain saya nggak begitu tuh. Ya, tapi pada waktu pembangunan, ya, pemiliknya minta begitu. Ya, berarti pemiliknya ngambil keputusan. Dia punya otoritas untuk bagian itu. Ya. Ya, yang ketiga adalah ahli. Kadang kritikus dia tidak bisa langsung bertemu arsitek dan pemilik, tetapi ada ahli lain yang sudah melakukan penelitian yang melibatkan arsitek dan pemilik. Nah, sehingga kritikus bisa mengutip ahli itu yang sudah mengutip pendapatnya arsitek dan pendapatnya pemilik. Nah, gunakan ahli. Sehingga kritikus tidak harus selalu mewawancarai arsitek dan pemilik. Bisa saja sudah ada penelitiannya oleh ahli. Gitu ya. Kita tinggal mengutip. Gitu. Jadi yang paling tinggi kedudukannya sebagai sumber data subjek, ya arsitek, kemudian pemilik, dan ahli. Selain itu, kita juga dapat menggunakan sumber data itu artefak, dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen. Dokumen yang tingkatannya paling tinggi adalah dokumen perancangan. Dokumen perancangan. Ketika merancang suatu objek arsitektur kan ada dokumennya. Termasuk di sana ada konsep desainnya, penjelasan arsitekturnya. Bentuknya, sirkulasi, dan lain sebagainya ada di sana penjelasannya. Ya. Setelah dokumen perancangan adalah dokumen penelitian. Ya. Dokumen lain, ya dokumen sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan ahli terhadap objek arsitektur itu. Ya. Yang pertama dokumen perancangan, kedua dokumen penelitian, yang ketiga bisa digunakan media massa. Dokumen penelitian di sana termasuk jurnal ya, laporan penelitian, jurnal, ya buku-buku hasil penelitian, nah itu di sana itu. Ya. Yang ketiga media massa. Karena jurnalis juga biasanya untuk mengangkat suatu masalah, dia mewawancarai ahli, mewawancarai arsitek dan lain sebagainya. Media massa itu bisa digunakan
dokumen media massa sebagai sumber, tapi memang tingkatannya rendah. Nah, triangulasi itu menguji, ya, minimal 3 sumber data untuk menguji suatu data sahih atau tidak. Contoh untuk pertanyaan, mengapa bentuknya seperti itu? Nah, wawancara arsiteknya, wawancara pemilik, kemudian minta bukti dokumen perancangannya. Nah, itu kan diuji itu. 2 sumber manusia diuji dengan 1 dokumen fisik, laporan perancangan. Benar tidak itu semua? Nah, kalau ternyata tidak benar, ya arsiteknya dengan pemilik ngomong A, dokumennya ngomong B, ini gimana nih? Nah, minta kejelasan. Gitu. Nah, begitu ya. Pertama, bedakan fakta dengan interpretasi. Kedua, cara pengujiannya dengan triangulasi. Secara kualitatif, metode kualitatif itu menggunakan pengujiannya triangulasi. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya dari 1 sumber. Ya, nggak bisa. Kalian hanya mewawancarai si arsitek saja, ya itu belum tentu data dari arsitek itu benar. Harus ditriangulasikan. Ya. Apakah arsitek datanya ditriangulasikan dengan ahli dan dengan dokumen penelitian yang lain? Ya, bisa itu. Silakan. Minimal 3 sumber data itu untuk digunakan untuk menguji data itu sahih apa tidak. Sehingga dalam tahap deskriptif saja itu sudah payah tuh sebenarnya. Payah sekali ya. Dan salah satu kritik deskriptif ini bisa dengan konten analisis ya. Dan itu bisa digunakan di SP ya, penelitian deskriptif, kritik deskriptif ini bisa dilakukan di SP. Contoh, ingin menjelaskan bagaimana caranya Le Corbusier merancang. Itu kritik deskriptif loh. Atau ingin menjelaskan suatu karyanya Le Corbusier menurut Le Corbusier sendiri. Silakan cari-cari bukunya semua. Buku yang ditulis Le Corbusier, buku yang ditulis para ahli, ya, bisa dilibatkan. Atau masih ada anak keturunan Le Corbusier bisa diwawancara, bisa, silakan. Nah, gitu. Ya, di Indonesia menjadikan kita susah dalam melakukan kritik deskriptif karena budaya ilmiah itu, budaya tulis tepatnya ya, itu belum menjadi budaya di kalangan praktisi. Gitu. Praktisi itu sibuk meroyek, ya. Nah, sehingga tidak ada upaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di satu sisi, dan tidak ada upaya untuk mempublikasikan karyanya dalam bentuk karya tulis di sisi yang lain, untuk memperkaya khasanah keilmuan. Belum. Baru-baru ini saja, atau kita lihatlah Pak Mas Andi Rahman ya, sekarang dengan Pak Anas Hidayat sedang mempersiapkan buku ketiga. Ya, ada buku Ngekos, kemudian buku Bata, Nata Bata, sekarang buku ketiga. Ya. Itu tradisi yang bagus sekali, gitu ya, budaya yang bagus sekali di kalangan praktisi. Ya, sehingga para kritikus ya mudah sekali melakukan kritik, ya karena kritik deskriptif datanya sudah digelar oleh perancangnya sendiri. Ini loh datanya. Data sudah dibuka secara umum. Jadi kritik deskriptifnya mudah. Nah, budaya ilmiah yang kuat itu ya arsitek di Eropa daratan, termasuk di Amerika, dengan arsitek di Jepang. Kalau arsitek di Eropa itu kan arsitek biasanya merangkap sebagai dosen. Ya. Seperti Rem Koolhaas. Rem Koolhaas itu kan arsitek urban dan dia profesor urban. Sehingga sebagai profesor dia menulis karyanya. Gitu. Ya. Sebagai arsitek dia berkarya. Sebagai profesor dia tuliskan karyanya. Tetapi di Jepang beda ya. Arsiteknya arsitek saja, tidak ada kecenderungan arsitek sekaligus dosen di sana, tidak. Kalau di Eropa dan Amerika ya arsitek pada umumnya merangkap dosen. Contohnya Rem Koolhaas. Kalaupun dia tidak dosen penuh ya dosen tamu. Ya sering dia ke kampus-kampus memberikan materi sering. Dan memberikan materi di sana kan tidak hanya ngomong, ya, tapi harus
menulis makalahnya disampaikan. Nah, kalau di Jepang seperti Tadao Ando, Yasuo Fujimoto, Kenzo Tange dan lain sebagainya, dan sampai sekarang ya menjadi tradisi di arsitek Jepang, ya minimal setelah 10 tahun mereka merancang, hasil rancangannya dibukukan sehingga menjadi buku portfolio yang diterbitkan umum. Sehingga ada bukunya So Fujimoto yang dia tulis sendiri, ya tentu saja melibatkan tim ya, yang menjelaskan karyanya sendiri. Nah, gitu, ya. Sehingga kritikus mudah, ya. Bisa saja dia tidak bertemu arsiteknya, tapi dia punya buku arsiteknya. Di buku itulah arsiteknya menjelaskan karyanya, gitu. Ya. Sehingga tahap deskriptif menjadi lebih mudah, gitu ya. Di kita budaya itu belum mapan ya, belum mapan. Dulu ada Adi Purnomo, buku relativitas ya, kemudian hampir tidak ada buku lagi gitu ya. Kritikus yang menulis ya seperti Mbak Imelda Akmal itu kan beliau kritikus ya, Mbak Imelda Akmal dengan medianya majalah gitu. Menariknya di Jepang ya, arsitek-arsitek besar itu seperti So Fujimoto lah, bukan dosen, ya, tapi kritikus, bukan, tapi profesi, praktisi murni, ya, punya konsultan, bukan dosen, bukan peneliti, ya. Nah, banyak berkarya, kemudian karyanya dibukukan, ya, dalam tahap deskriptif dijelaskan karya-karyanya, gitu ya, gambarnya semua digelar, ya, dijelaskan mengapa ada ruang ini, kenapa bentuknya seperti ini, dijelaskan semuanya. Dari buku-buku yang sudah dia hasilkan, dari pengalamannya panjang sebagai arsitek, ya sebagai seorang praktisi, bisa menjadi seorang teoritikus arsitektur. Justru teori arsitektur itu munculnya di kalangan praktisi di Jepang itu. Kenapa? Karena arsiteknya menuliskan karyanya, dalam menulis itu kan merenung, merefleksi gitu ya. Menulis karyanya, setelah itu dari hasil refleksinya itu dia melakukan teoritisasi terhadap karyanya. Nah, kerennya profesi arsitek di Jepang begitu. Sehingga justru kemajuan ilmu pengetahuan arsitektur di Jepang terjadinya ya, itu di kalangan praktisi. Praktisinya berkarya, menulis, kemudian merenungi tulisan, merenungi karyanya. Jadilah teori. Sebagaimana contoh teorinya dari So Fujimoto ya, bagi dia tidak ada ruang dalam, tidak ada ruang luar. Ruang itu ya satu. Yang di dalam bisa di luar, yang di luar bisa di dalam. Jadi tidak relevan lagi kita menggunakan eksterior, interior, ruang dalam, ruang luar tidak. Yang di dalam bisa di luar, yang di luar bisa di dalam. Ya. Gitu. Itu bukan hasil penelitian perguruan tinggi, bukan hasil penelitian dosen atau penelitian arsitek. Pasti. Sebagaimana Le Corbusier itu bukan dosen Le Corbusier. Ya, dia menuliskan karyanya, kemudian dia merenungi dan dia tulis teori arsitekturnya dia sendiri. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya Mas Khairul ya jawabannya. Allahu a'lam. Silakan ada lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi Pak, faktanya Ya. itu nggak benar-benar konsisten gitu Pak ya. Kayak tadi kan Bapak bilang yang pembuatan di laut memakai warna biru karena biru identik dengan laut gitu. Itu masih ada celah Pak, kayak kenapa harus birunya biru muda, kenapa harus birunya biru tua gitu. Kenapa nggak dikombinasiin sama warna lain gitu. Nah, sehingga itu yang dibutuhkan triangulasi, Mas. Kita tidak bisa hanya mengambil data dari satu sumber. Dicek triangulasi. Ya. Dan antara data subjek dengan data artefak itu harus dilibatkan. Jangan triangulasi hanya 3 narasumber, enggak. Ya. Apakah 2 narasumber 1 data artefak atau 1 narasumber 2 data artefak. Nah, gitu. Minimal 3 sumber itu. Nah, sehingga celah-celah itu tadi bisa diuji di data sumber data yang lain, gitu ya.
Apalagi kalau arsitek kita tidak memiliki budaya tulis, ya sok-sok lupa gitu loh. Apalagi karyanya sudah lama, oh itu karya saya 20 tahun yang lalu, lupa saya. Nah, dalam kondisi lupa itu kadang bisa ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Sehingga butuh di cross check dengan sumber data yang lain ya. Gitu. Tapi kemudian kalau muncul dari diri kritikus sendiri ya, wah ini pokoknya penjelasannya apa nggak relevan lah ini gitu, nggak relevan lah gitu. Kenapa nggak biru ini? Ya, itu jadi peluang untuk kritik artefak gitu mas. Ya. Di situ ada celah bagi kritikus untuk mengkritik artefak berkaitan dengan warna. Datanya benar ya, biru untuk mencerminkan laut seumpamanya. Tapi kenapa birunya tua? Kenapa nggak biru muda? Nah, itu kan ada celah untuk melakukan kritik artefak berkaitan dengan warna objeknya. Begitu ya. Nah, begitu apa mekanisme mengkritiknya Mas Khairul ya. Jadi ketika data sudah ada dijelaskan, tapi kok kemudian kritikus yang menilai, nah normatif toh, kritikusnya menilai, oh, ini nggak benar lah ini. Nah, kritiklah di sana. Tetapi datanya benar dulu. Hasil dari data itu kritikus tidak setuju, ya nggak masalah, gitu ya. Gitu. Sekali lagi, ya, dalam tahap normatif, kebenaran di dalam diri kritikus itu bermakna kritikus bertanggung jawab terhadap penilaian yang ia lakukan, gitu ya. Ada lagi? Atau dari Mas Khairul ada lagi? Atau dari kawan-kawan yang lain silakan. Sebelum kita latihan. Ini latihannya ngeri-ngeri sedap nih. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Mbak. Mbak Nadira. Dari proses kritik itu kan menghasilkan produk kritik yang kemudian disampaikan. Nah, seumpama kritiknya itu ternyata benar, apa ya? Langkah selanjutnya itu apa, Pak? Baik dari si pengkritik dan yang dikritik gitu, Pak. Kritiknya benar. Terus selanjutnya apa? Begitu, Mbak? Iya, Pak. Nah, ini kita di sini harus bisa membedakan dulu ya kawan-kawan. Kritik benar belum tentu cara penyampaiannya benar. Karena cara penyampaian pada kritik interpretatif. Ya. Kritik benar bisa saja. Deskriptif yang benar, normatif yang benar. Gitu ya. Substansi kritiknya benar itu. Ya. Sudah dijelaskan dengan benar sesuai fakta dan dinilai secara argumentatif. Nah, sampai di sana substansi kritik benar. Nah, kemudian beralih ke produk kritik interpretatif. Nah, bisa saja dalam penyampaiannya tidak benar. Dalam penyampaiannya tidak benar. Bisa begitu ya. Jadi kita kadang harus bisa milah-milah ya. Ketika kita mempelajari suatu kritik gitu ya, kita bisa menangkap substansinya benar, tapi cara nyampaikannya nggak pas ini. Apakah tidak pas medianya, tidak pas apa kalimat yang digunakan, ya, tidak pas bahasa yang digunakan dan lain sebagainya. Contoh begini ya, yang sering kali saya kritik itu sampai saya mangkel. Kita melakukan kritik itu arsitektur di Indonesia, ya, kritik arsitekturnya di Indonesia. Ya. Kita ingin memberikan kesadaran itu terhadap masyarakat sekitar yang orang Indonesia, gitu ya, yang orang Indonesia. Tetapi kita ketika menyampaikan kritik dengan bahasa Inggris, bagi saya itu konyol. Biar dunia luar tahu apa hubungannya, biar dunia luar tahu. Yang kita prioritaskan kan orang-orang yang sehari-hari ya kehidupannya berkaitan dengan objek arsitektur yang kita rancang. Orang-orang itu yang kita prioritaskan untuk dia paham dan dia setuju terhadap kritik kita. Apakah mereka sehari-hari menggunakan bahasa Inggris? Dia di Indonesia loh, objeknya di Indonesia, kritikusnya orang Indonesia. Biar keren Pak pakai bahasa. Disitulah kritikus itu
dia salah gitu loh. Dalam tahap interpretatif dia salah. Bisa saja substansinya benar. Mengkritik pembangunan pabrik ya dengan cara alih fungsi lahan produktif. Ya, sawah semuanya dijadikan pabrik di suatu wilayah. Kemudian para petaninya itu ya tanahnya diserobot, ya, tidak mendapatkan keadilan, ya, ditindas mereka itu. Nah, kita melakukan kritik dalam kondisi itu dengan bahasa Inggris, yo. Siapa yang dengar? Petani ya, apa petani yang di sana mereka berbahasa Inggris sehari-hari? Siapa yang dengar? Apakah pemilik pabriknya sehari-hari berbahasa Inggris? Apakah pemerintah sehari-hari berbahasa Inggris? Kita itu ya, ini berkaitan dengan bahasa ya. Untuk kritik interpretatif, kita itu sudah menempatkan bahasa secara ideologis gitu loh. Kalau kita tidak menggunakan suatu bahasa, ya, kita merasa tidak ilmiah, kita merasa tidak maju, kita merasa tidak keren. Nah, kecuali bahasa Arab ya, karena Allah mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Arab, kita bisa memahami bahasa Arab secara ideologis, silahkan, karena itu berkaitan dengan aspek teologis. Dari begitu banyak bahasa, Allah memilih bahasa Arab, dan Allah memilih Nabi terakhir dari kalangan suku Quraisy yang orang Arab. Ya, itu hak prerogatifnya Allah itu. Ya. Sehingga kan ada hadis ya, tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai orang-orang Arab ini, yang menjadi sukunya Rasul Muhammad SAW. Ya. Itu hak prerogatifnya Allah ya, di luar kuasa manusia yang begitu. Tetapi ada bahasa yang bahasa ini merupakan akumulasi dari sejarah dan merupakan konsensus manusia, kemudian kita ideologisasi. Bahasa itu fungsional saja lah. Ya. Kita menyampaikan kritik ini dengan bahasa apa atau yang mudah difahami masyarakat kita sehari-hari, dengan bahasa apa mereka. Contoh ya, dulu Sarekat Islam itu kan organisasi pembaharu ya. Sarekat Islam 1906 di Laweyan. Sarekat Dagang Islam 1908 jadi Sarekat Islam. Ya. Yang generasi pembaharu ya. Melawan Belanda face to face, nggak mau duduk di bawah. Dulu kan orang pribumi duduk di bawah. Nggak mau. Tuan Haji Cokro Aminoto itu yang disebut Heru Cokro itu nggak mau duduk di bawah, sehingga pertemuan di Laweyan ya antara Raja Surakarta dengan gubernurnya pemimpin kolonial di sini ya, Cokro Aminoto nggak mau duduk di bawah, duduk di bangku, duduk di kursi yang sama. Progresif pada masanya, tetapi ya para pengurus Sarekat Islam ini paham. Ya. Yang dia perjuangkan adalah masyarakat bawah yang notabene ketika itu berbahasa Jawa. Sehingga bukan berbahasa Melayu, bukan berbahasa Belanda, bukan berbahasa Jepang. Ya. Sehingga surat kabarnya Sarekat Islam itu di Solo khususnya ya, itu menggunakan bahasa Jawa. Nggak pakai kerenan, pakai bahasa Belanda, enggak. Loh, masyarakat yang kita perjuangkan itu pakai bahasa Jawa, kita pakai bahasa Jawa. Jadi bahasa itu fungsional saja ya. Nah, kita itu ingin prioritas kritik kita difahami oleh siapa, dia berbahasa apa, nah gitu saja. Ya. Nggak usah ideologis terhadap bahasa, kecuali bahasa Arab. Gitu ya. Nah itu bahasa yang dipilih oleh Allah gitu ya, untuk menurunkan firman terakhirnya ya, dan Allah yang mengutus nabi terakhir itu dari kalangan suku Arab, bangsa Arab gitu. Itu berkaitan dengan cara penyampaian kritik. Bisa saja substansinya benar, tapi cara menyampaikannya salah. Gitu ya. Lalu apa indikatornya gitu ya? Cara penyampaiannya benar kan begitu. Apa indikatornya? Nah, sehingga di slide itu saya menulis dalam tahap
interpretatif, indikatornya itu menggunakan kebenaran hermeneutika dan kebenaran eksistensial. Kebenaran hermeneutika itu apa? Ketika kritik yang kita sampaikan itu mampu menggugah masyarakat, mencerahkan kritik kita itu. Yang awalnya mereka mungkin merasa nggak ada masalah kok. Tapi begitu kritik disampaikan mereka tersadar, oh ini masalah. Tersadar itu secara rasional ya, kesadaran rasional itu. Wah ada masalah ternyata. Yang awalnya dianggap tidak masalah, mereka paham sekarang masalah. Itu kebenaran hermeneutika. Ketika masyarakat tersadarkan, nah, kritik kalian berhasil dalam tahap interpretatif. Bisa saja interpretatifnya benar, tapi substansinya salah, bisa loh ya. Kritiknya salah gitu ya, substansinya, tetapi cara menyampaikannya benar bisa, sehingga kesadaran masyarakat itu dibawa ke arah yang salah. Hati-hati itu ya. Sehingga kadang polemik di antara kritikus itu penting ya untuk mengontrol kritik gitu ya. Jangan sampai semua orang bebas mengkritik gitu, tidak ada polemik ya berarti nanti masyarakat kita jadi tumbal gitu ya. Yang indikator kedua adalah eksistensial. Kritik kita yang kita sampaikan itu benar kalau secara emosional mempengaruhi masyarakat. Masyarakat terpengaruh secara emosional. Itu eksistensial. Yang pertama, hermeneutika, masyarakat tercerahkan. Nah, masalahnya bagaimana agar menjadi benar interpretatifnya. Ya, selain masalah media, masalah cara penyampaian, juga yang harus diperhatikan intensitas penyampaiannya. Media sudah bagus, ya. Media digital sekarang. Media sudah bagus. YouTube, semuanya digital YouTube, gitu ya. Cara penyampaiannya bagus, bahasanya bagus, gitu ya, mendelivernya bagus, ya. Tetapi intensitasnya rendah, sehingga kritiknya tidak menggugah, tidak banyak diakses. Setelah dipelajari, oh kok ternyata yang kita prioritaskan itu generasi muda sekarang mainnya di Instagram, ngapain kita pakai YouTube? Nah, gitu. Nah, sehingga dalam zaman informasi sekarang, Mbak Nadira ya, seorang kritikus, dia harus punya beragam kanal informasi. Kalau dulu media massa saja, ya. Sekarang nggak bisa. Ya, media kita semakin beragam. Ada yang suka dengan visual, ada yang suka dengan auditori saja, ya. Ada yang suka YouTube, ada yang suka Instagram, ada yang masih suka Facebook, Twitter, bahkan ada yang suka dengan apa toh, ya. Kayak podcast suara aja gitu ya, kayak radio gitu. Ya. Nah itu harus kita survei dulu nih ya. Kita prioritas ingin kritik kita disampaikan kemana. Kita survei kalangan itu. Ya. Agar intensitas mereka mendengar kritik kita itu tinggi. Kalau dulu hanya ada media massa atau media cetak, koran. Ya. Dan masyarakat hanya mengandalkan satu saluran itu saja sebelum ada TV ya. Dulu TV nasional mungkin cuma ada TVRI, kemudian ada TPI gitu. Tahun 80-an akhir lah kita katakan begitu. Semua orang beli koran. Ya. Dan koran itu banyak ditempel di dinding-dinding, di mading-mading ya, di pasar, ya, di masjid, di sekolah, sehingga semua orang bisa baca koran hari itu. Nanti kritikus cukup menyampaikan kritiknya di dalam koran, koran itu oplahnya besar, ya, mayoritas orang baca. Sekarang nggak bisa, susah sekarang. Susah sekarang. Itu nanti kalau di marketing memunculkan endorse itu yang kita bicarakan itu nanti lah gitu ya. Sehingga intensitas harus diperhatikan ya Mbak Nadira dan kawan-kawan. Bagaimana agar kritik kita itu dapat diserap oleh masyarakat yang jumlahnya besar gitu ya. Yang kita prioritaskan. Salurannya pakai apa sekarang?
Apalagi ini nanti berkaitan dengan codingnya Facebook dengan codingnya Instagram, sekarang beda-beda. Udah rumit. Seorang kritikus sekarang harus punya tim teknologi informasinya sendiri gitu loh. Nggak bisa digarap semua. Ya. Kritikusnya fokus pada konten, pada substansi. Ya. Nanti menyalurkannya kepada masyarakat butuh tim sendiri. Dan itu sudah banyak digunakan oleh gerakan dakwah kita ya. Punya tim sendiri, tim teknologi informasinya. Jadi Ustadz fokus menyampaikan materi, ya, membuat materi, nanti di-deliver caranya oleh tim informasi itu, teknologi informasi. Kalau di Bali yang pesat itu Nahdlatul Ulama, luar biasa. Ya. Nahdlatul Ulama luar biasa di Bali. Penguasaan saluran teknologi informasinya. Nah, lalu setelah diserap, selesai, nah, kapan kritik itu menjadi selesai, ya, urusan kita selesai, ya, kalau mempengaruhi masyarakat itu sudah terjadi, gitu ya. Masyarakat tergugah pencerahannya, kesadarannya, atau masyarakat tergugah emosinya. Saat itu kritik selesai. Kalau belum, ya substansi benar, kok belum tergugah, ya cari saluran yang lain, coba terus, gitu. Ya, kadang banyak saluran itu justru menjadi kita memudahkan menyampaikan kritik, gitu ya. Kira-kira begitu Mbak Nadira ya. Jadi masalah saluran ini. Kalau ada yang belum terjawab dari Mbak Nadira, silakan bisa ditanggapi Mbak Nadira. Pak, berarti ulama itu mengkritik juga Pak ya? Oh iya. Penyampaiannya. Sehingga polemik di kalangan ulama kita kan biasa, apalagi untuk hal-hal yang itu khilafiyah gitu loh. Ya. Biasa. Para ulama juga mengkritik. Ya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kan dikenal luar biasa kritiknya terhadap ulama-ulama sezaman dan sebelum beliau. Ya, itu biasa gitu ya. Nah sekarang masalahnya secara substansi benar atau tidak kritiknya dan cara menyampaikannya bagaimana, kan begitu saja. Dan itu kita bisa teladani dari ulama-ulama kita ya. Contoh ya, Syekh Albani dengan Syekh bin Bas itu kan saling mengkritik. Ya, saling mengkritik. Yang sekarang dijadikan rujukan oleh kalangan Salafi, dua ulama besarnya itu saling mengkritik loh. Ya, Syekh Albani dengan Syekh bin Bas itu saling mengkritik. Salah satu yang menjadi kritik beliau berdua berkaitan dengan setelah ruku kemudian kita itidal, ya, tangan itu sedekap lagi atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas menjelaskan itu. Sudah ruku nih, kemudian bangun dari ruku, mau sujud tuh, itidal ya. Nah, itu tangan sedekap lagi, ya, atau tidak, atau tangan ke bawah. Syekh Albani milih tangan di bawah dengan argumentasi beliau. Syekh bin Bas milih sedekap. Kenapa? Kembali ke posisi semula sebelum ruku dengan argumentasi beliau. Oh, itu perdebatannya luar biasa. Sehingga Salafi juga menjadi terpecah belah mengikuti gurunya masing-masing, mengikuti ulama rujukannya masing-masing. Ya. Tapi ulama itu luar biasa. Ketika Syekh Albani ketemu Syekh bin Bas, ya, di Masjid Nabawi kok tidak salah, ya, kemudian yang mengimami sholat adalah Syekh bin Bas, Syekh Albani bermakmum kepada Syekh bin Bas, Syekh Albani mengikuti pendapatnya Syekh bin Bas. Ketika itidal bersedekap. Jangan sampai perbedaan pendapat itu memecah belah. Nah, itu yang penting. Itu yang teladan ulama kita itu begitu. Seperti yang dikatakan Imam Malik itu, semua omongan manusia itu bisa ditolak, tetapi tidak perkataan pria yang kuburnya itu saya tunjuk. Beliau menunjuk kuburnya Rasul Muhammad SAW. Semua pendapat ulama itu bisa saja tertolak, tetapi tidak dengan perkataannya Rasul Muhammad SAW. Imam Malik mengajarkan kita, kalau kita menganut suatu pendapat, jangan sampai memecah belah umat Muhammad ini loh.
Itu skupnya internal kita. Bagaimana perbedaan pendapat itu tidak memecah belah bangsa ini. Tidak memecah belah kemanusiaan kita. Nah, di sana bagaimana cara kritikus berpolemik itu menjadi teladan, gitu ya. Itu yang kita bisa pelajari dari ulama kita. Gitu Mas Khairul. Ada lagi? Nah, ini kita coba latihan sebentar ya. Ini kritik yang disampaikan oleh Pak Rahmat Baikuni di teras dakwah. Ya, teras dakwah itu yang di Jogja ya. Dalam video versi singkat yang berdurasi 2 menit 20 detik. Videonya panjang ya. Video aslinya panjang. Ya, karena ini pengajian divideokan. Ya, panjang. Tetapi yang berkaitan dengan kritik Pak Rahmat Baikuni terhadap Masjid As-Safa rancangan Pak Ridwan Kamil, ya, kritik itu hanya berlangsung 2 menit 20 detik. Selebihnya pembicaraan yang lain, bukan masjid ini, begitu. Nah, dan versi video pendek dan versi video lengkapnya, fullnya itu ada di YouTube, silakan bisa diakses. Begitu juga video lengkap ketika Pak Rahmat Baikuni ya, ditemukan dengan Pak Ridwan Kamil ya, di Bandung, ya, di Masjid Pusdai itu, ya, itu juga sudah ada. Gitu, silakan. Nah, dalam latihan ini kita ingin mengkaji kritik yang disampaikan oleh Pak Rahmat Baikuni ini benar atau tidak. Di detik kedua, ya, Pak Rahmat Baikuni itu mengatakan, kok masjidnya kayak gini? Ini saya verbatim ya, maksudnya verbatim itu apa yang beliau katakan saya tulis. Nah, tetapi memang lebih tepatnya kalau kawan-kawan lihat videonya, ya, karena mimik wajah itu juga mempengaruhi makna, gitu ya. Mimik wajah, intonasi itu mempengaruhi makna. Kok masjidnya kayak gini? Nah, istri saya tahan. Jangan dulu sholat. Anak saya pun saya tahan. Kok masjidnya kayak gini? Ini kan berarti beliau mengambil normatif, kritik normatif. Sudah mau melakukan penilaian. Gitu ya. Di detik ke-12, saya foto masjidnya seperti ini. Syarat bermuatan segitiga. Betul? Syarat bermuatan segitiga itu fakta. Segitiga di sana fakta. Ya. Karena apa? Karena bisa di cross check dengan indera visual kita. Syarat dengan bentuk segitiga di sana. Betul, betul. Ada segitiga ke atas, ada segitiga ke bawah kan. Nah, ini beliau deskriptif gitu ya. Dan segitiga itu dibenarkan oleh Pak Ridwan Kamil. Memang ada bentuk-bentuk segitiga. Sehingga Pak Ridwan Kamil fokus pada bentuk segitiga itu penjelasan beliau. Di Instagram maupun di video lengkap di Pusdai itu. Kok masjidnya kayak gini? Mau normatif itu, sudah mau melakukan penilaian. Saya foto masjidnya seperti ini, syarat bermuatan segitiga, betul, betul. Dan itu dikonfirmasi oleh Pak Ridwan Kamil. Betul, segitiga. Kok menaranya seperti ini? Ini menara apa palus? Nah. Kok menaranya seperti ini? Nah, sudah mau normatif lagi. Ini menara apa palus? Kok kayak di Mesir? Kenapa Fir'aun membangun piramid? Untuk menunjukkan dia Tuhan di Mesir. Maka segitiganya mengarah ke 4 penjuru mata angin kan? Nah, ini Pak Rahmat Baikuni melakukan kritik deskriptif dengan menjadikan beliau sendiri sebagai sumber. Menjelaskan Masjid As-Safar dengan perspektif beliau sendiri. Padahal kebenaran bukan berada di diri beliau sebagai kritikus. Ini salah ini. Ya. Ini menara apa palus? Ya, kemudian dijelaskan.
bentuk Masjid As-Safa dikaitkan dengan Mesir, dengan Firaun, dengan piramid segala macam. Nah, kalau kritikus dalam tahap deskriptif, dia sudah menggunakan perspektifnya dia sendiri, itu cerita bisa kemana-mana. Tanpa memperhatikan fakta dari arsitek, dari ahli, dari pemilik bangunan, itu fakta bisa kemana, itu penjelasan bisa kemana-mana. Kita sudah tidak mikir fakta lagi jadinya. Ini menara apa palus? Ya tanyakan ke arsiteknya, jangan dijawab sendiri gitu. Coba cek dokumen perancangannya, karena ini masjid tol itu proyeknya dari Dinas Cipta Karya, ya, dan dinas yang membawahi pengelolaan tol pasti ada dokumen resminya. Cek dokumen perancangannya. Itu masjid, itu menara apa palus, ya cek saja, nggak usah dikait-kaitkan dengan yang lain gitu. Nah, di menit pertama, maka ketika kita sholat, sebetulnya kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga satu mata? Betul? Nah, ini beliau deskriptif dengan perspektif beliau sendiri, segitiga satu mata. Gitu. Menit pertama detik 25, antara orang yang sholat dengan Allah ada segitiga satu mata. Ini beliau sudah normatif ini. Tidak lagi bertanya. Ya, ngambil penilaian. Antara orang yang sholat dengan Allah ada segitiga satu mata. Berhasil tidak ambisi iblis menyesatkan kita? Nah, ini sudah normatif. Beliau sudah ngambil penilaian. Nah, penilaiannya benar tidak? Ya salah, karena apa? Deskriptifnya salah gitu loh. Deskriptifnya salah. Menjelaskan dengan perspektif beliau sendiri, kemudian beliau nilai sendiri. Gimana? Ya. Salahnya double. Ya sudah deskriptifnya salah karena menjelaskan Masjid As-Safar dengan perspektif beliau sendiri, ya. Sehingga kesalahan kedua penilaiannya juga menjadi salah gitu ya. Nah, menit pertama detik ke-37, tapi saya dituduh dalam Instagram beliau, kalau saya selalu melakukan cocok logi. Saya tidak tabayun dengan beliau. Loh, yang tabayun seharusnya siapa? Saya atau beliau? Nah, ini juga. Beliau yang mengkritik, seharusnya beliau yang tabayun. Dalam hal apa? Deskriptifnya tadi itu. Benar nggak begini? Ini menara apa palus ya? Tabayun lah sama arsiteknya. Ini kritikus amatiran ya, belum mengambil mata kuliah kritik arsitektur soalnya. Ini kritikus amatiran ini. Hati-hati, ya, siapapun yang komitmen kepada iblis dan dajjal akan dibikin terkenal. Ya, dia mengkritik apa, kesimpulannya apa, punchline-nya apa. Seakan-akan kalau ada orang ya tidak setuju dengan kritiknya, nah kui iblis dajjal kui. Apalagi arsiteknya terkenal. Nah, gitu. Nah, ini latihan yang mudah ini ya, latihan yang mudah. Nah, kritiknya salah, secara substansi salah, tetapi interpretasinya menjadi benar. Kenapa? Banyak orang terpengaruh. Yang awam-awam itu terpengaruh semua. Memusuhi Pak Ridwan Kamil, apalagi kemudian Pak Ridwan Kamil dibawa-bawa untuk persoalan politik ya. Wah ini orang Nasdem segala macam, nah, ya, di bawah-bawah gitu semua. Ini contoh kritik yang substansinya amburadul, deskriptifnya salah, penilaiannya salah, gitu ya. Tetapi secara interpretatif dia benar. Kenapa? Mampu mempengaruhi massa secara emosional, sampai umat tuh marah-marah, ya, mendukung Pak Rahwan Baikuni. Ya. Ridwan Kamil bagaimanapun salah dia, gitu. Berhasil tuh kritik. Berhasil kritiknya dia dalam langkah interpretatif ya, gitu. Dan banyak sekali kritik yang begitu ya. Substansinya amburadul, deskriptifnya amburadul, normatifnya amburadul, tapi secara interpretatif dia pintar dia gitu loh menyampaikan pesannya. Terutama untuk kalangan awam.
terjadilah keributan, polemik yang sebenarnya tidak perlu berlangsung polemik itu. Waktu saya diundang oleh Muhammadiyah Jogja ya, ketika ini lagi ribut-ributnya, kemudian saya diminta menjelaskan kritik ini, ya, saya dengan Pak Miko ya, Pak Miko dari Sosiologi UNY. Saya diminta menjelaskan dari perspektif kritik arsitektur. Itu acaranya malam, pada Isya, jam 8 malam nggak salah. Tapi gedung 2 lantai itu penuh ya. Acara yang di lantai 2, lantai 1 dengan lantai 2 itu penuh semua. Saking masalah ini ya, dijadikan pembicaraan semua orang. Semua umat Islam di akar rumput itu, ribut semua umat Islam di akar rumput. Saya waktu itu gencar di media sosial Facebook khususnya ya, menjelaskan masalah ini. Sampai diteror segala macam lah biasa gitu ya. Kemudian saya diminta Muhammadiyah Jogja menjelaskan dalam forum. Langsung. Rekamannya ada tapi tidak lengkap rekamannya ya, karena nggak tahu gitu kenapa panitia tidak merekam lengkap. Ya. Saya sampaikan ketika itu Rahmat Baikuni salah, Ridwan Kamil juga salah. Pada perspektif kritik arsitektur. Ya. Rahmat Baikuni salah, deskriptif, normatif salah. Ridwan Kamil salah, interpretatif salah. Mengapa? Karena Pak Ridwan Kamil ya bisa saja pertimbangan desain beliau itu benar ya. Konsep beliau itu benar. Saya punya dokumennya Pak Ridwan Kamil ya, penjelasan As-Safar ini. Dan di saat yang sama juga saya minta KMTA buat acara membahas ini. Saya sudah tunjukkan dokumen-dokumen dari Pak Ridwan Kamil. Nggak tahu ketika itu kalian sudah di UMS atau belum ya. Itu KMTA menyelenggarakan juga diskusi terbuka itu. Rame juga. Acaranya H-1 tapi yang datang bludak ini. Di J23 ya, ruangannya kecil. Saya katakan Pak Ridwan Kamil juga salah. Kenapa? Karena ketika ya, menentukan bentuk, ya, dijadikan bentukan arsitekturnya, yang melibatkan bentuk-bentuk segitiga itu, Pak Ridwan Kamil tidak mempertimbangkan persepsi kalangan umat Islam. Yang persepsi itu beragam di kalangan umat Islam ini. Ada yang sangat sensitif dengan bentuk segitiga, ini dajjal. Ada yang rasional ya, bentuk segitiga itu rasional saja. Salah Pak Ridwan Kamil di sana. Dalam tahap interpretasi konsep desain ya. Untuk dipublish, dijadikan fisik. Tidak mempertimbangkan persepsi umat Islam yang beragam. Toh ada loh secara faktual umat Islam ini yang aneh-aneh. Segitiga itu dajjal, ada. Gitu ya. Begitu ya. Silakan ada lagi yang ditanyakan atau ditanggapi terakhir karena waktu. Ya. Pak, kok umat muslim sensitif ya Pak ya? Contohnya selain di Masjid Al-Safar kayak demo 212 yang Pak Ahok itu. Enggak, aku malah mikirnya kok sensitif banget ya gitu ya. Ya. Kenapa umat Islam sensitif itu ya ceritanya panjang Mas ya. Kalau kita sempitkan itu dalam persoalan politik ya, sensitivitas umat Islam itu ya karena secara politis tidak pernah mendapatkan keadilan. Ya. Masyumi itu kan dibredel loh ya. Masyumi dibredel kemudian digantikan dengan P3 itu ya, cerita singkatnya itu kan merasa umat Islam tidak ada keadilan aspirasi politiknya. Hingga di bidang politik umat Islam yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, sejak kemerdekaan Indonesia merasa tidak ada keadilan politik, ya itu membentuk sensitivitas tersendiri gitu ya. Berarti kalau gitu umat Kristiani bisa lebih sensitif Pak. Soalnya kayak gerejanya di ruko gerejanya dia. Nah, sekarang tergantung kita ngomong Kristiani yang mana, Katolik apa Protestan? Protestan ordo yang mana?
Ya, Katolik, ada juga Ortodok. Ya, Ortodok tidak berkembang di Indonesia. Kalau Katolik, mereka punya basis intelektual yang kuat. Ya, Sanata Dharma, ya, Diryarkara. Mereka punya tradisi intelektual yang kuat. Sarekat Yesuit itu loh. Ya, Sarekat Yesuit. Ya, berbeda dengan Protestan ya. Contoh Pak Ahok sendiri itu kan beliau meledak-ledak emosional karena gereja beliau yang pusatnya di Amerika tipikalnya memang gitu. Jadi sensitivitas emosional Protestan di Amerika itu dibawa ke Indonesia. Sehingga model Pak Ahok ya suka marah-marah juga. Gitu. Kenapa? Karena tipikal karakter gerejanya begitu. Itu bisa ditanyakan ke Ustadz Arif Wibowo yang beliau pakar kajian Kristen gitu ya. Tapi beda dengan Katolik ya. Beda seperti romo-romo pendeta-pendeta Katolik, mereka lebih calm gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya tradisi ilmiah yang kuat. Nah, tradisi ilmiah itu berkaitan dengan kesadaran. Ya. Manusia itu kalau katanya Kunto Wijoyo ya, punya 3 tingkat kesadaran manusia. Ini sebagai penutup ya. Tingkat kesadaran paling lemah adalah kesadaran mistik. Kita menjelaskan sesuatu tapi dialihkan ke yang lain. Ya. Nah, kenapa kita dapat bencana? Ya, ini azab dari Tuhan. Nah, gitu. Itu mistik. Gitu. Benar tidak azab dari Tuhan yang tidak bisa dikonfirmasi. Kenapa tuh ada banjir, ada ini bencana dari Tuhan, azab dari Tuhan. Karena kita dipimpin oleh orang-orang kafir, mama gitu ya. Nah, itu pemikiran mistik. Kita limpahkan semuanya kepada Tuhan tanpa ada penjelasan apapun. Seakan-akan manusia tidak berdaya di tengah bencana. Kita limpahkan semuanya pada Tuhan. Atau kita limpahkan semuanya pada kekuatan lain di luar diri manusia. Itu kesadaran mistik. Ya. Seperti pandemi ini ya. Pandemi ini pagebluk ini. Tuhan marah ini. Toh nanti pandemi berakhir sendiri. Kalau Tuhan sudah nggak marah ini, corona hilang sendiri. Kan begitu tuh muncul di awal-awal. Itu pemikiran mistik. Ya. Kemudian kedua pemikiran ideologis yang sifatnya politis pemikiran ini. Nah, sensitivitas itu di pemikiran ideologis ini. Ya. Kalau pemikiran mistik, kesadaran mistik, ya dia tidak sensitivitas emosional enggak. Ya, sudah semuanya dilimpahkan kepada Tuhan. Mau apa meneh manusia nggak bisa apa-apa lagi kok. Gitu ya. Biar saja corona ini corona itu makhluknya Tuhan itu, ya, diutus oleh Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah nggak marah, hilang sendiri corona. Ya. Ini gara-gara manusia berbuat kerusakan, jadi Tuhan marah. Nah. Tapi kalau pemikiran ideologis, kesadaran ideologis, ya, kesadaran ideologis yang sifatnya politis ini menuntut ya, suatu paham itu dihadap-hadapkan dengan paham yang lain. Dan sifatnya menjadi eksklusif. Islam harus dihadapkan dengan komunisme. Islam harus dihadapkan dengan yang lain. Umat Islam harus dihadapkan dengan umat yang lain. Ini pemikiran ideologis. Pemikiran ideologis yang selalu konflik orientasinya menyebabkan sensitivitas itu tajam. Neokomunisme lah segala macam. Lagi kita ungkit-ungkit peristiwa 65 segala macam. Seakan-akan masa lalu itu, ya sensitivitas masa lalu dibawa, dipelihara sampai sekarang. Begitu juga untuk persoalan arsitektur ya. Saya pernah ikut seminar ya yang mengadakan dari Malaysia. Itu pembicaranya ngeri itu ya. Apain Kubah itu Romawi itu kafir. Jadi Islam harus dihadapkan dengan Romawi yang kafir. Masjid-masjid berkubah itu sebenarnya kuil itu. Ya. Tidak sah masjid seperti itu. Kenapa? Karena kubah itu dari Romawi itu pagan, kafir mereka. Ngapain masjid kita untuk sujud kepada Allah, kita gunakan kubah dari Romawi yang kafir. Kan begitu dia. Kemudian saya juga pernah mendapatkan tuh ya
ada kajian lah gitu ya di Jogja itu pernah. Masjid-masjid yang pakai atap tumpang tiga ya, itu masjid yang pahamnya tidak benar itu. Itu atap tumpang tiga itu Meru, Meru itu Hindu. Bagaimana masjid kita sujud kepada Allah pakai Meru dari Hindu? Itu ideologis. Islam harus dihadapkan dengan yang lain. Jadi umat itu harus dibuat marah terus-menerus. Dengan cara itu diyakini kita bisa bangkit. Gitu ya. Kita bisa menang. Tapi itu bukan yang provokatif, Pak. Oh iya, jelas. Karena untuk menghidupkan massa itu yang marah itu ya harus provokasi dilakukan. Provokasi dilakukan. Ya, kan ya, kita nggak usah cari contoh yang banyak lah gitu ya. Kita terus dikipas-kipasi biar marah toh. Ya. Seakan-akan kalau kita marah itu kita nanti bisa bangkit, kita bisa menang. Tapi itu kesadaran tingkat kedua kata Kunto Wijoyo. Kesadaran tertinggi itu kesadaran ilmu. Mengapa wahyu yang pertama turun itu Iqra, bukan jihad emosional. Iqra, menengse, moco, mikir. Iqra. Imam Ghazali, ya, beliau hidup ketika perang salib, ya. Itu setiap hari perang, orang tebas-tebasan kepala. Ya. Tapi Imam Ghazali justru nulis kitab Ihya Ulumuddin nang masjid Sinause. Nah, perkara yang dikehendaki Islam, wahyu pertamanya Iqra itu kesadaran ilmu. Ilmu qabla amal. Ilmu se baru ngamal. Sinause. Sehingga apa kesadarannya kesadaran ilmu. Apa yang dimaksud kesadaran ilmu? Kok kita kaitkan dengan kritik? Ya deskriptif dulu. Di datamu. Duit data apa ora? Bentuk segitiga itu dajal datamu dari mana? Mana dokumenmu? Mana narasumbermu? Cek. Sahih tidak? Atau jangan-jangan itu pseudoscience. Sains palsu. Tapi berkaitan dengan bahasa arsitektur nggak, Pak? Kayak bahasa arsitektur tentang image, Pak. Nah, itu nanti ada bahasanya sendiri, Mas. Arsitektur sebagai bahasa kita akan ulas itu sendiri, gitu ya. Jadi kesadaran ilmu itu semuanya harus berdasar data. Harus berdasar kajian ilmiah. Sehingga kita sifatnya kritis, bukan eksklusif. Ya kita terbuka, tapi kritis, nggak mentah-mentah semua diterima. Kalau ideologis itu eksklusif. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kritik kita itu melatih masyarakat kita, kesadarannya kesadaran ilmu. Kritis masyarakat kita. Jangan dibuat masyarakat kita itu marah-marah terus, eksklusif, ya, diarahkan pada ideologi tertentu, mereka dibuat marah terus-menerus. Nah, itu ya. Itu juga peran kritikus itu. Kira-kira begitu kawan-kawannya. Tambahan, ini pertanyaannya Mas Koirun bagus sekali. Kritikus dia harus kesadarannya ilmu. Jangan sekali-sekali membenturkan masyarakat dengan kesadaran ideologis. Masyarakat itu diarah-arahkan untuk bertengkar. Jangan sekali-sekali ya. Kesadaran ilmu. Apa yang dimaksud kesadaran ilmu dalam kritik? Dalam proses deskripsinya itu benar, dalam proses normatifnya itu juga benar. Disampaikan dengan cara yang benar. Nah, begitu. Begitu kawan-kawannya, mohon maaf karena waktu kita sudah selesai perkuliahannya. Ya, terpaksa harus kita selesaikan dulu. Kita bisa lanjutkan pekan depan, insya Allah di pertemuan ke-6 ya sebelum UTS. Gitu, ya. Kalau masih ada diskusi, silakan gunakan grup kita di WhatsApp ya. Sebagai akhir, silakan Mbak Dara dibantu untuk pengambilan foto bersamanya.
Suaranya nggak ada, Pak. Oh ya, saya masih pause ya. Terima kasih Mbak Dara bantuannya, dan terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pagi hari ini. Kita bertemu lagi pekan depan ya, di mata kuliah yang sama untuk sesi ke-6 kritik arsitektur sebelum UTS. UTS kira-kira 2 pekan lagi lah gitu ya. Kita akhiri sesi kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya pamit ya. Betul.